Hai Ma, kali ini saya akan sharing lagi beberapa contoh latihan fokus yang bisa dilakukan di rumah. Nah, latihan fokus ini bisa Mama gunakan untuk latihan terapi okupasi dan latihan sensori integrasi di rumah. Ma, sebenarnya kira-kira 2 minggu kemarin saya ini berjanji di komunitas saya di grup. Jadi saya punya grup Facebook Ma, namanya grup terapi anak Speak Delay. Dan juga saya punya 2 grup lagi di grup WhatsApp dan grup Telegram. Nah, singkat cerita, saya kan janji nih di grup Facebook kalau saya nih mau bagikan 50 contoh latihan fokus. Kali ini bukan 50 contoh mah, saya lebihkan. Saya berpikir gimana caranya supaya bikin latihan fokus sebanyak mungkin supaya harapan saya nih benar-benar bermanfaat dan Mama bisa lakukan di rumah. Kira-kira ada 70 tips contoh latihan fokus yang bisa Mama lakukan di rumah menggunakan peralatan seadanya yang ada di rumah. Mama nggak perlu beli lagi, ya meskipun beli lagi juga kemungkinan nggak mahal, tapi kayaknya kebanyakan ya contoh-contoh ini tuh yang benar-benar di rumah, yang ada di dapur, yang ada di kamar. Oh ya Ma, perlu diingat, benda-benda yang digunakan anak selama latihan fokus itu jangan menggunakan benda tajam atau benda yang ada listriknya. Mama kasih benda tuh misalkan yang tidak mudah pecah seperti berbahan plastik. Pokoknya yang benar-benar Mama lihat nih, ini benda aman apa enggak ya buat anak, seperti itu ya Ma ya. Nah, sebelum itu Ma, sedikit ya saya mau promosi buku yang saya tulis. Seperti yang Mama tahu Ma, saya bikin buku, saya nulis buku, yaitu buku panduan cara-cara lengkap dari awal sampai berhasil anak bicara lancar. Di sini saya tulis berdasarkan pengalaman berhasil saya sekitar 5 tahun lalu Ma. Singkat cerita Ma, saya melatih anak sendirian. Jadi saya pernah gagal 6 bulan melatih anak. Dalam proses gagal itu saya menemukan berbagai cara, berbagai tips yang beneran berhasil untuk melatih anak saya. Makanya saya rangkum semua tips berhasilnya di sini. Nah, di buku ini juga sudah saya tulis sekitar 160 contoh latihan fokus yang bisa Mama gunakan untuk latihan terapi okupasi, latihan terapi sensori integrasi, dan latihan wicara di rumah. Jadi gini Ma, dimanapun anak Mama terapi, misalkan sekarang ini anak Mama lagi terapi di rumah sakit, di hospital, atau terapi di klinik, saat di rumah anak wajib Mama latih fokusnya, wajib dilatih oral motornya. Menurut saya Ma, kunci berhasil perkembangan bicara anak adalah peran aktif orang tuanya saat orang tuanya di rumah, yaitu melatih fokus anaknya, melatih oral motornya. Tanpa latihan fokus di rumah Ma, saya khawatir semua latihan fokus yang telah dilakukan anak di terapi di luar itu akan sia-sia. Karena kan kalau terapi di luar kan seminggu berapa kali gitu ya Ma ya, sebentar. Nah, di rumah ini anak pulang dari terapi, kalau di rumah anak diam aja tanpa latihan fokus, menurut saya mah perlahan-lahan tuh fokusnya anak akan hilang. Itu yang menghambat atau yang membuat anak nih, anak saya udah terapi lama banget tapi kok perkembangan bicaranya sedikit atau bahkan nggak ada perkembangan apapun. Nah, salah satunya karena di rumah itu anak tidak dilatih atau jarang atau kadang-kadang nggak dilatih fokusnya, tidak dilatih oral motornya, seperti itu mah. Untuk Mama yang berminat untuk membeli versi buku atau versi file e-booknya, boleh komentar di video ini. Jadi ada 2 buku nih Ma yang saya tulis, buku panduan anak Speak Delay dan buku baca anak dengan metode Montessori. Saya udah masukin ke salah satu penerbit besar di Indonesia. Semoga aja Ma bulan Desember ini ada kabar baik, buku saya diterima sama penerbit tersebut. Misalkan udah diterima di penerbit kan, buku saya ini udah terpajang, bisa dibeli di seluruh toko buku di Indonesia. Semoga saja, amin. Nah, sekarang lanjut lagi ya Ma. Nah, sekarang saya akan bahas 70 latihan fokus yang bisa Mama lakukan di rumah. Pertama nih Ma, yaitu kita membuat adonan mainan seperti play-doh gitu Ma, dari tepung terigu. Tepung terigu bisa Mama campur sedikit air, kemudian dikasih beberapa tetes pewarna makanan, food coloring, terus Mama aduk-aduk tepungnya seperti bikin kue aja Mama buletin segala macem. Nah, Mama sambil
ajak anak, kakak yuk bantu mama, coba nih ambil adonannya, digulung-gulung seperti ini, bikin bola, lingkaran, atau bikin cacing yang panjang. Pokoknya mama latih anak supaya jari-jarinya itu bisa meremas-remas adonan tersebut, bisa bergerak. Nah, saat anak meremas-remas, menggulung-gulung seperti ini adonannya, itu melatih otot-otot jari di tangan anak. Ini sangat bagus sekali untuk membantu kekuatan otot jari anak saat memegang pensil. Jadi untuk anak mama nih yang sekarang lagi belajar menulis, saat pegang pensil kok kayaknya anak saya belum kuat pegang pensil, nah dilatih dengan sering meremas-remas adonan atau meremas-remas bola. Itu bagus banget melatih otot-otot jari supaya anak kuat memegang pensil dengan benar, seperti itu Yang kedua yaitu menggunakan kulit bawang merah atau kulit bawang putih. Nah, jadi setelah mama masak, bekas kulit bawang merah atau bawang putihnya jangan dibuang dulu, mama sisihkan, mama simpan supaya bisa digunakan untuk melatih anak. Di kulit bawang tersebut, mama masukkan ke dalam sebuah wadah atau mangkok. Kemudian mama campur air dan mama perintahkan, kakak coba ambil kulit bawangnya dengan menggunakan tangan kakak, kemudian taruh kulit bawang tersebut ke mangkok satunya, ke mangkok satu lagi, seperti itu Nah, saat anak mengambil kulit bawang tersebut, ini kan kulit bawangnya nempel di tangan, dan anak merasakan tekstur kasar dari kulitnya, anak merasakan agak-agak sensasi lengket gitu di tangannya. Ini bagus banget melatih indera peraba anak, juga merupakan latihan motorik halus. Nah, contoh yang ketiga nih menggunakan bumbu-bumbu di dapur, atau mau bisa menggunakan ketumbar, kacang hijau, beras, dan yang lainnya. Jadi misalkan gini, ini saya ada contoh ketumbar nih bumbu dapur, bumbu rempah. Jadi ketumbar itu mama bisa taruh di mangkok. Sebentar mama bisa taruh di mangkok ketumbarnya seperti ini. Nah, nanti perintahkan anak, kakak pindahkan ketumbarnya seperti ini, atau pindahkan berasnya dari mangkok ini ke mangkok lainnya, seperti itu. Ini juga latihan fokus dan latihan motorik halus. Selanjutnya itu latihan nomor 4, menggunakan wajan atau penggorengan beserta pengaduknya. Jadi mama kasih anak wajan tersebut seperti ini contohnya. Mama boleh pakai wajan atau penggorengan apa aja, misalkan seperti ini. Nah, beserta alat buat pengaduknya, boleh juga centong nasi seperti ini. Lebih bagus mama sediakan misalkan wortel atau buah apapun, mama ajarin anak cara misalkan main masak-masakan. Dan misalkan ada buah tomat, sayur tomat, wortel dimasukkan ke sini. Mama ajarin nih kak, tomatnya warnanya merah atau warnanya oranye. Kemudian ini buahnya misalkan buah buah pisang atau buah pir. Kakak taruh sini buah dan sayurnya, atau misalkan kita masak tomatnya ditaruh sama anaknya, terus ajarkan anak untuk aduk-aduk seperti itu. Nah, saat anak memegang tekstur buah dan sayurnya, itu kan melatih indera perabanya juga. Kemudian saat anak memegang buah dan sayur tersebut, kemudian ditaruh dan dia bermain pura-pura sama mama sambil aduk-aduk seperti ini juga merupakan latihan motorik halus. Artinya mata anak ini konsentrasi dan tangannya gerak seperti itu ya ya. Kemudian selanjutnya yaitu latihan nomor 5. Latihan nomor 5 itu mengajak anak menyiram tanaman menggunakan selang. Jadi kalau misalkan mama ada tanaman atau pohon di rumah, ajak anak untuk aktivitas menyiram tanaman, misalkan saat pagi hari atau sore hari. Nah, kakak coba pegang selangnya, pencet selangnya, kemudian siram tanamannya, siram bunganya. Nah, mama infokan anak, kakak ini sekarang kita lagi mau menyiram tanaman. Kenapa kita harus menyiram tanaman? Supaya tanaman bunganya itu tumbuh subur, bisa mekar, seperti itu Selanjutnya ya latihan nomor 6 yaitu mama libatkan anak atau perintahkan anak untuk menaruh baju kotor ke tempat yang sudah mama siapkan. Jadi misalkan sebelum mandi pagi atau sebelum mandi sore, saat anak udah buka baju, mama perintahkan ke anak, kakak minta tolong ya sayang ya, taruh baju dan celana kotornya di dapur atau di tempat di box keranjang
tempat baju kotor, seperti itu. Saat anak mengambil baju celana kotornya, tangannya bergerak, matanya fokus, kemudian anak akan berjalan menaruh baju kotor tersebut ke dalam tempatnya. Kegiatan ini juga melatih dua latihan sekaligus, yaitu latihan motorik halus, mata konsentrasi, tangan gerak, dan melatih motorik kasar anak, yaitu saat anak berjalan menuju tempat ke pakaian kotor. Seperti itu Mai. Ini manfaatnya bagus banget. Selain melatih dua motorik halus, motorik kasar, juga melatih anak supaya disiplin dan mandiri. Seperti itu Mai. Lanjutnya ya Mai ya. Latihan ketujuh itu perintahkan anak atau melibatkan anak, mengajak anak untuk menaruh pakaian baju celananya yang sudah mama setrika, yang sudah dilipat rapi itu ke dalam lemarinya. Mama perintahkan anak, kakak, minta tolong ya sayang ya, bantu mama ambil baju celana yang sudah rapi ke dalam lemari kakak. Sini mama ajarkan, taruhnya baju di tempat baju, celana kakak taruh di tempat celana. Mama lihat saat anak fokus pegang baju celananya, itu tangannya gerak, matanya konsentrasi, itu merupakan latihan motorik halus. Saat anak melangkah ke lemarinya, itu merupakan latihan motorik kasar, dia berjalan, seperti itu mah. Ini lagi-lagi dua latihan motorik sekaligus dilatih. Selain itu juga sama seperti tadi, ini juga melatih anak mama untuk disiplin dan mandiri. Selanjutnya, yang kedelapan, mama mengajak anak atau melibatkan anak dalam aktivitas memeras baju. Nah, misalkan nih, mama mengajak anak, kakak, minta tolong sayang, bantu mama peras bajunya, memeras seperti ini. Sebentar, saya belum siapkan baju contohnya. Sebentar mah, saya ambil dulu. Saya lupa menyiapkan ini. Ini aja deh. Saya pakai jilbab, ini dadakan, saya lupa siapin ini bahannya. Nah, misalkan gini, kakak bantu mama ya sayang ya untuk memeras jilbab mama atau baju kakak sendiri. Misalkan ya mah, begini kak sayang nih, begini caranya kamu peras jilbabnya atau peras bajunya seperti ini. Nah, jari-jarinya itu kan bergerak, ini melatih otot-otot tangannya, otot-otot jarinya bergerak. Ini bagus membantu anak supaya dalam proses menulisnya anak bisa memegang pensil dengan benar, bisa menulis dengan lancar, seperti itu ya Mak ya. Selanjutnya yaitu latihan nomor 9. Nah, mama libatkan anak atau ajak anak nih memegang sapu atau alat pel. Nah, saat anak memegang alat pel, mama pastikan kalau alat pelnya itu tidak basah, atau misalkan basah ya jangan terlalu basah supaya anak tidak terjatuh. Jadi mama bisa mengajak anak, kakak, yuk nak pegang sapunya, pegang alat pelnya, nih lihat nih nak, ayo kita sapu kamar, lihat tuh berantakan, kotor. Mama ajarin anak cara pegang sapu, mama pegang tangan anak sambil dia pegang sapu, digerakin tangannya ke kanan kiri. Nah, mama jelaskan kenapa kita harus menyapu, kenapa menggunakan sapu. Mama jelaskan, oh ini sapu untuknya untuk membersihkan debu, kotoran, dan kenapa kita harus menyapu supaya kamarnya bersih, biar debunya hilang, supaya nggak ada kuman penyakit yang datang ke kamar, seperti itu. Atau kata-kata apapun yang bisa memberikan ke anak supaya anak mengerti, oh berarti kalau misalkan lantainya kotor masih dibersihkan. Latihan seperti ini saat anak menggerakkan tangannya dari kanan ke kiri, itu latihan motorik halus. Dan saat anak bergerak, melangkah, pindah tempat, saat menyapu, saat mengepel, itu merupakan latihan motorik kasar. Lagi-lagi ini bagus melatih dua motorik sekaligus. Selanjutnya nomor 10 nih Ma, latihan menggunakan ember dan gayung. Jadi mau bisa siapkan gayung, ember, atau wadah lainnya, pokoknya yang berbahan plastik. Mama isi air dan mama siapkan gayung. Mama perintahkan anak, kakak nih, yuk kita menuangkan air. Kakak ambil, pegang gayungnya, kemudian ambil airnya pakai gayung, kemudian kakak pindahkan air tersebut ke ember satunya. Selanjutnya sama, kakak ambil lagi menggunakan gayung, ambil airnya, kemudian kakak tuangkan lagi ke ember satunya. Seperti itu ya kak ya. Nah, selanjutnya nih Ma, latihan nomor 11 yaitu latihan menulis menggunakan pulpen, spidol, atau
pensil. Lebih bagus sih pensil warna ya mah, karena kalau anak itu masih masa-masa dia suka hal-hal yang berwarna-warni, jadi kita latih, kita pancing dengan hal yang berwarna-warni, yaitu pensil warna. Jadi mama bisa menggunakan lantai atau kertas. Kalau saya dulu nggak pernah menggunakan kertas, saya melatih anak saya menulis, menggambar itu langsung di lantai, karena sebenarnya lebih hemat dan medianya lebih besar kalau lantai kan. Nah, latihan seperti ini juga bisa mama gunakan untuk mengenalkan huruf, angka, atau mengenalkan warna ke anak. Jadi anak saya kan udah bosan nih belajar menghafal menggunakan poster, menggunakan magnet kulkas juga dia udah bosan. Akhirnya gimana caranya supaya dia tetap belajar? Saya ketemu ide, tiba-tiba tuh ada aja tuh ide datang, jadinya saya beli spidol, kemudian saya ajarkan anak kakak, nih ini huruf A, B, kemudian saya iseng-iseng suruh anak saya pegang spidolnya, anak saya masih acak-acak, coret-coret lantai, semaunya dia, masih random. Terus sambil saya gambar apapun, saya bercerita sendiri, anak saya yang tadinya coret-coret doang, tiba-tiba mendekati, dia ngeliatin mamanya gambar apa ya, terus udah kepancing sama gambar saya, udah lihat fokus gambar saya, sambil saya kenalkan, kakak ini mama gambar rumah, gambar pohon, saya kenalkan lagi, kak ini huruf A, huruf B, kemudian dia bosan lagi dah. Pokoknya mah kalau misalkan anak nih baru main sebentar, dia tuh udah ke distract, udah kok bosan ya, padahal kita udah susah payah bikin kreasi, ya udah mama sambil bercerita aja, kakak mama lihat nih, mama gambar kucing, terus gambar apa ya, gambar kura-kura atau gambar mobil, sambil mama bersuara, suara kucing, suara kendaraan. Anak nih yang tadinya cuek, yang acuh lari, kalau mamanya bersuara, bercerita atau bernyanyi, itu pasti nyamperin deh. Itu penasaran, mamanya ngapain ya, kok seru ya. Nah, di saat anak udah mendekat begitu, mau bisa ajarin dia lagi, kak ini huruf A, huruf B, seperti itu ya Maya. Pokoknya sekreatif mama aja, memancing anak atau membujuk anak lagi seperti apa. Yang penting jangan memaksa anak ya Maya. Selanjutnya, yang ke-12 ini, mengajak anak berjalan zigzag dan berjalan lurus. Jadi mau bisa menggambar atau bikin suatu arah jalan yang zigzag seperti ini atau lurus menggunakan spidol warna atau menggunakan kapur. Nah, udah mama bikin nih di lantai nih. Kemudian mama perintahkan anak, ayo kakak coba jalan, kakak ikutin zigzag jalannya, dan kemudian kakak jalannya lurus. Seperti itu diulangin lagi. Nah, latihan seperti ini mah latihan motorik kasar karena melibatkan kaki anak gerak seperti itu. Selanjutnya mah latihan nomor 13, latihan main bola. Misalkan mama punya bola, terserah mama bawa bola kecil atau yang besar atau yang sedang. Jadi mama perintahkan anak, kakak yuk main lempar bola, tangkap bola, kemudian menggelindingkan bola, kemudian bisa menendang bola. Nah, latihan seperti ini mah itu melatih dua motorik sekaligus, latihan motorik halus dan latihan motorik kasar seperti itu. Dan misalkan mama punya bola seperti ini atau bola ukuran manapun dengan warna-warni, sambil mengenalkan warna, kakak ini warnanya putih, atau misalkan ada warna biru, mama kenalkan kakak ini warnanya biru. Sambil latihan motorik juga anak menghafal, oh ini warna putih, oh itu warna biru. Nah, selanjutnya Maya latihan keseimbangan di atas kasur. Jadi mama bisa perintahkan anak untuk, kakak yuk naik turun kasur, kemudian bisa latihan melompat di atas kasur. Seperti itu Maya. Selanjutnya itu nomor 15, latihan menuangkan air. Jadi mama bisa siapkan beberapa gelas atau wadah, kemudian mama siapkan juga corong. Kalau daerah mama apa nama corong ya, pokoknya seperti gambar ini, mama siapkan corong dan mama isi air gelasnya. Mama perintahkan anak, kakak yuk pindahkan atau tuangkan airnya menggunakan corong. Dari gelas yang satu kakak ambil, udah diisi air, kakak pindahkan lagi, kakak tuang airnya ke gelas satunya. Kalau gelas satunya udah penuh, kakak ambil lagi airnya, kemudian kakak tuangin lagi ke gelas satunya sampai penuh. Seperti itu permainannya. Latihan main mengunting kuku. Jadi mama bisa menggambar tangan, telapak tangan, terus kemudian ada kukunya, mama tempel kertas lagi. Saran saya Maya lebih bagus menggunakan gunting khusus anak. Jadi kan banyak dijual tuh di online shop gunting-gunting khusus anak, itu aman, gak tajam. Jadi mama perintahkan anak
untuk memegang gunting biar dia tahu tuh cara menggunting. Latihan selanjutnya yaitu perintahkan anak merapikan mainannya ke dalam box atau tempat wadah mainannya. Jadi kakak, yuk habis selesai main, minta tolong bantu mama rapikan mainannya, masukin semua bola, robotnya, boneka ke dalam tempat mainan supaya rapi. Kenapa kita harus merapikan mainan? Supaya mainannya tidak terinjak, tidak rusak, dan tidak kotor. Seperti itu mah. Mama jelaskan apa fungsi dan manfaatnya merapikan mainan. Latihan ini juga selain melatih motorik halus, tangan anak bergerak, konsentrasi, kakinya bergerak, memindahkan bergerak ke tempat boxnya. Latihan ini juga melatih anak untuk disiplin dan mandiri. Latihan selanjutnya, latihan memakai baju, celana, memakai sepatu, sendal sendiri. Mama latih anak, kakak yuk coba pakai bajunya sendiri, pakai celana sendiri, coba kakak pakai sepatunya, pakai sendalnya, seperti itu ya mak. Ini nomor 19, yaitu main merangkak, berguling, tengkurap di lantai, seperti itu mah. Nomor 25, latihan memegang makanan bertekstur. Jadi mama siapkan beberapa makanan seperti jelly, puding, agar-agar, bisa mie instan. Jadi mama perintahkan anak, kakak coba nih makan puding jelinya, makan mie-nya langsung menggunakan tangan kakak. Kakak ambil terus kemudian dimakan. Nah, latihan seperti ini tidak hanya melatih motorik halus anak, mata konsentrasi, tangan anak gerak, dia masukin makanannya ke mulut, tapi juga saat anak memegang tekstur makanan tersebut yang lengket, yang kenyal, yang basah. Ini beneran bagus, melatih indera peraba di tangannya anak itu langsung berhubungan sama otaknya anak. Ini membantu menambah kosakatanya anak. Nah, selanjutnya latihan berkreasi menggunakan daun dan bunga. Mama ajak anak untuk memetik beberapa daun dan bunga. Kemudian mama siapkan lem, kertas atau kardus. Nah, setelah daun sama bunganya udah dipetik, mama perintahkan anak, mama ajak anak, kakak yuk tempelkan daun bunganya di atas kertas, di kardus, atau mama gambar suatu bentuk atau suatu gambar apapun. Kemudian kakak yuk kita warnain gambar tersebut dengan daun dan bunga. Jadinya gambar tersebut ditutupi sama bunga daun, seperti itu mah. Permainan selanjutnya, latihan memegang tisu atau kertas. Jadi mama siapkan beberapa lembar tisu atau kertas dan mama siapkan di wadah yang berisi air. Mama ajak anak, kakak yuk celupkan, ceburin tisu sama kertasnya ke dalam gelas, ke dalam ember. Kemudian kakak biarkan sebentar dan kakak aduk-aduk tisu atau kertasnya. Nah, itu kan kertas sama tisunya hancur. Kemudian kakak ambil kertas sama tisunya menggunakan tangan kakak dan pindahkan ke tempat yang lainnya. Seperti itu ya kak. Nah, permainan selanjutnya nomor 23, mama mengajak anak main bercerita profesi. Misalkan main dokter-dokteran. Dulu mah saya mengajak anak saya main dokter-dokteran itu menggunakan mainan anak saya, main mobil-mobilan. Jadi misalkan saya jadi dokternya, anak saya jadi pasien yang sakit. Jadi ceritanya, kakak sakit apa? Sini mau periksa. Mobil ini sebagai alat untuk periksa, saya taruh di perutnya anak, saya taruh di dadanya anak. Oh, kakak sakit ya nak ya? Sini mama periksa. Oh, nih nanti mama kasih obat. Obatnya nanti kakak minum. Seperti itu. Pokoknya mama bikin dialog percakapan, kata-kata yang mudah yang bisa diingat anak. Main bercerita ini bagus banget mah. Selain untuk menambah kosakata supaya diingat sama anak, anak juga bisa mengerti proses alur cerita dari awal sampai akhir. Nantinya nih mah, kalau anak mama sering ajak bercerita, kalau dia udah bisa bicara lancar, saya jamin anak kan bisa bercerita kejadian yang dialaminya dari awal sampai akhir dengan benar. Seperti itu mah. Nah, permainan selanjutnya itu, kalau misalkan di rumah mama itu ada tangga, mama bisa ajak anak latihan naik turun tangga. Ini selain melatih motorik kasar anak, melatih otot-otot kaki bergerak, ini juga melatih keseimbangan anak.
kalau anak saya kan dulu kalau naik dia bisa, pas mau turun tuh dia takut. Jadi saya latih naik turun tangga, saya pegangin tangannya, ayo kakak latihan, gak usah takut, pelan-pelan. Lama-lama anak saya terbiasa nih Ma, dia naik bisa dan turun bisa, seperti itu. Selanjutnya latihan menggunakan lap atau kain. Jadi lap kain ini Mama basahin sedikit aja, Mama peres, jangan sampai basah sekali. Jadi Mama ajak anak untuk, kakak ayo nak, minta tolong bantu Mama lap mejanya, lap lantainya, lap jendela, lap apapun. Pokoknya Mama ajarin nih, Mama kasih tahu anak kenapa kita harus lap mejanya nak, karena mejanya kotor, lihat tuh banyak nasinya, banyak makanannya. Nah kenapa kita harus lap lantai? Nah kalau misalkan ada yang tumpah, kakak bisa langsung lap lantainya. Kalau kenapa kita lap jendela, karena jendelanya kotor. Pokoknya Mama jelaskan apa fungsi manfaatnya kegiatan tersebut. Nah saat anak memegang lap, itu kan sebenarnya tekstur lap itu ada yang kasar, ada yang lembut. Ini juga sebenarnya melatih indera peraba anak, dia merasakan tekstur kasar, lembut seperti itu. Dan tangannya saat menggerakkan lapnya ke kanan ke kiri, itu latihan menyilang. Dan lagi-lagi ini bagus banget untuk membantu anak Mama untuk bisa menulis dan cepat membaca. Lagi-lagi tips ini, latihan menyilang ini udah saya bahas lengkap di buku yang saya tulis. Jadi Mama kalau misalnya membeli, Mama beruntung banget saya udah bahas lengkap di sana. Main menggunakan sponge atau busa cuci piring. Ini yang biasa Mama gunakan untuk cuci piring. Mama siapkan beberapa sponge, atau Mama bisa mungkin beli di warung beberapa busa, di Mama siapkan. Kemudian Mama siapkan wadah yang udah berisi air. Mama perintahkan, kakak coba celupkan sponsnya ke dalam air, kemudian angkat sponsnya, kakak peras sponsnya ke tempat yang lain sampai bersih, airnya udah nggak ada. Kemudian sponsnya kakak pegang lagi, kakak celupin lagi ke air. Caranya sama, kakak pindahin lagi airnya dari spons, kakak peras sponsnya, seperti itu. Nah saat anak memegang spons, dia kan juga nggak merasakan tekstur ya Ma ya, ada kasar-kasarnya, lembut-lembutnya di busanya, di sponsnya. Itu melatih indera peraba juga. Saat anak memeras sponsnya, ini kan ada gerakan seperti ini melatih otot-otot di jari-jari anak. Ini bagus banget membantu anak supaya bisa menulis dengan benar, seperti itu Ma. Selanjutnya yaitu main ekspresi. Jadi Mama ajarkan anak untuk mengenal ekspresi tertawa, bahagia, sedih, menangis, ekspresi pura-pura marah. Pokoknya semuanya pura-pura, bisa main bercerita juga. Jadi anak tahu nih Ma, kalau misalkan ekspresi senang seperti apa, sedih seperti apa. Nah selanjutnya Ma, misalkan Mama punya sikat gigi yang tidak terpakai atau sikat apapun yang ada di rumah, Mama ajak anak, kakak yuk sikat mainannya. Sikatnya Mama kasih sabun atau sampo, kakak sikat nih nah mainannya. Ini kita sikat supaya bersih mainannya. Mainannya kita mandiin pakai sikat seperti ini. Mama bisa gambar gigi di kertas atau di kardus. Kemudian Mama perintahkan anak, kakak nih lihat nih, pegang sikatnya, terus kakak sikat gigi gambarnya seperti ini nih. Jadi bersihkan gigi gambarnya. Dengan anak latihan pura-pura menyikat gambar gigi, anak bisa lihat, oh iya ya gambarnya tadi kotor, disikat jadi bersih. Ini bagi anak Mama yang nggak mau sikat gigi, yang susah banget ya kalau disuruh sikat gigi, bisa juga latihan seperti ini. Mama sambil bicara, kakak kalau kakak sering sikat gigi, lihat nih gambar aja giginya disikat bersih. Kalau kakak sering sikat gigi, sama gigi kakak akan bersih, seperti itu mah. Atau Mama cari kata-kata baik yang lain supaya anak mengerti dan akhirnya mau sikat gigi. Latihan melipat handuk dan selimut. Mama siapkan selimut dan handuk. Contohnya misalkan seperti ini ada selimut. Kakak bantu Mama ya sayangnya, minta tolong lipat handuknya, lipat selimutnya, seperti ini dilipat ya nak, yang rapi. Nah, saat anak melipat handuk, melipat selimut, anak tangannya dilatih mah, indera perabanya itu menyentuh tekstur halus, tekstur kasar. Kemudian Mama perintahkan anak, kakak handuk selimut yang tadi udah dilipat, minta tolong ya sayang ya, taruh di dalam lemari. Nah anak fokus, tangannya gerak, konsentrasi, itu melatih motorik halus. Saat anak bergerak menuju ke lemari, taruh selimut handuknya ke lemari,
dia berjalan itu juga melatih motorik kasar. Seperti itu mah. Mama libatkan anak, mengajak anak untuk merapikan tempat tidurnya, merapikan kasur. Jadi setelah bangun pagi, kakak bantuin mama, yuk minta tolong sayang, rapikan spraynya, rapikan bantalnya, rapikan selimutnya. Nah, kegiatan seperti ini juga melatih motorik halus, motorik kasar, juga melatih anak kita untuk disiplin dan mandiri ya ma. Mama mengajak anak main busa sampo. Ini dilakukan saat mandi. Jadi mama memberikan anak beberapa tetes sampo di tangannya anak, kemudian suruh anak, kak, seperti ini samponya, kemudian taruh di kepala kakak. Nah, terus ngambil busanya dari kepala kakak, di rambut kakak, kakak ambil. Tuh lihat ada busa samponya seperti es krim. Mama perintah anak, ajak anak, kakak coba deh sentuh busanya, lembut ya sayangnya. Latihan ini juga melatih indera peraba anak ma. Ini bagus banget, bisa menyentuh tekstur busanya lembut seperti itu ya ma ya. Latihan berikutnya yaitu latihan menggunakan dompet. Jadi kalau mama punya dompet di rumah, mama bisa ajak anak, kakak minta tolong kak, buka dompet mama seperti ini nak. Nah, kemudian kakak bisa ambil kartu yang ada di dompet mama. Terserah mama ada kartu apa aja di sini. Tuh, jadi anak bisa menyentuh teksturnya, naro, terus diambil lagi. Kemudian udah kakak taruh semua kartunya, udah ambil kartunya, terus kakak tutup lagi nak. Seperti ini dompetnya. Nah, ini latihan seperti ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini bagus banget untuk melatih otot-otot jari bergerak. Ini membantu anak supaya bisa menulis dengan lancar seperti itu ya. Berikutnya, latihan menggunakan tas. Kalau mama punya tas di rumah, tas mama atau tas anak, boleh mama ajak anak main bercerita, pura-puranya sekolah. Jadi mama jadi gurunya, anak jadi muridnya. Kakak, ayo kita sekolah. Mama masukkan beberapa buku atau mainannya anak, boleh pensil atau apapun ke dalam tasnya anak. Suruh anak untuk memegang atau menggendong tasnya. Jadi mama bercerita seolah-olah ini anak belajar menggunakan tas, seperti itu ya. Berikutnya, latihan mengenal buah dan sayur. Mama siapkan beberapa buah seperti buah apel, pir, pisang dan sebagainya. Kemudian bisa menyediakan tomat, wortel, sawi dan lainnya. Kemudian mama siapkan baskom atau mangkok seperti ini, atau apapun juga boleh, gayung juga boleh. Dan mama ajak anak, kakak, nih, ini namanya tomat, masukin ke sini. Ini namanya buah apel, mama masukin. Buah pir, semua buah dan sayur mama kenalkan ke anak, namanya apa, warnanya apa. Lebih bagus anak memegang buah sayurnya sambil anak memasukkan, sambil diajak berhitung. Ini apel, kakak hitung 1. Ini buah pir 2. Jadi anak sambil mengenal buah sayur, mengenal warnanya, anak juga bisa belajar berhitung seperti itu mah. Latihan berikutnya menghafal huruf dan angka menggunakan kertas. Nah, misalkan anak udah bosan nih mah menghafal huruf angka menggunakan poster, mama bisa menggunakan cara ini, yaitu mama siapkan kertas, atau yang lebih bagus sih kertas origami yang berwarna, atau stick note seperti ini, boleh warna apa aja. Atau misalkan punya stick note, boleh menggunakan kertas biasa aja, kertas yang udah mama tulis huruf angka, kemudian mama rekatkan isolasi lem seperti ini. Mama perintahkan anak, kakak, ayo nak, yang mana huruf A, yang mana huruf B. Kalau misalkan anak bisa ambil kertas ini A dengan benar, oh iya kakak benar. Sekarang kalau huruf A tempelin di tembok. Nah, sekarang kakak ambil lagi yang mana ya, angka 1. Kalau misalkan anak ngambil kertas yang ada tulisan angka 1 dengan benar, boleh mama perintahkan lagi untuk menempel di tembok atau di lemari. Ini cara seru loh mas sebenarnya. Jadi anak fokus, konsentrasi, tangannya gerak ngambil kertas, terus dia melangkah. Itu melatih motorik halus dan motorik kasar seperti itu mah. Nah, selanjutnya ya ma ya, ini saya taruh dulu. Permainan selanjutnya kita udah hampir mau ke 40 nih mah. Latihan menggunakan cotton bud. Nah, kalau mau punya cotton bud di rumah, mau bisa siapkan beberapa cotton bud dan siapkan toples atau kardus. Yang penting nih mama perintahkan anak, kakak, yuk nak, coba masukin cotton budnya ke dalam toples, ke dalam kardus yang udah mama bolongin. Tapi kalau toples seperti ini contohnya, kakak masukin cotton budnya 1, 2,
sambil mama ajak berhitung. Nah, latihan ini juga melatih motorik halus anak konsentrasi dan tangan gerak. Latihan berikutnya itu menghafal huruf angka menggunakan lidi. Nah, kalau tadi kan menghafal huruf angka menggunakan kertas. Nah, ini juga sebenarnya medianya juga pakai kertas sih, Ma. Cuman ini lebih kreatif. Kalau bisa dan lebih bagus menggunakan kertas berwarna-warni, kertas origami, atau menggunakan stick note yang tadi contohnya seperti ini. Jadi setelah kertasnya itu mama tulis huruf atau angka, kemudian mama tempelkan, mama rekatkan kertas ini ke lidi. Ini lidi. Nah, mama tempel ke kertasnya, atau bisa menggunakan stick es krim. Nah, jadi setelah mama rekatkan seperti ini, atau lebih ini mama kasih isolasi kali ya, lebih rekat biar nggak jatuh. Mama takutnya kalau lem kertas biasa dia akan jatuh ya, Mas. Jadi pakai isolasi seperti ini, ditempel aja. Nah, setelah udah tempel seperti ini, mama bisa perintahkan anak, kakak, yang mana huruf A, yang mana huruf B, yang mana angka 1, angka 2. Kemudian mau perintahkan anak untuk menusuk lidi ini, boleh ke kardus, boleh ke styrofoam seperti ini. Ini contohnya ditusuk seperti ini nih Kak, sayang nih, contoh ditusuk seperti ini. Nah, seperti ini mama bisa lihat. Nah, mama bikin beberapa lidi, beberapa kertas, pokoknya mama bisa menggunakan beberapa huruf sekaligus, A sampai Z boleh. Mama siapin banyak lidi atau stick es krim yang ditempel seperti ini pakai lem atau pakai solasi seperti ini. Mama mengenalkan huruf angka, juga mama kenalkan ini kertas huruf A warna apa sayang, warna biru, warna merah, warna kuning, dan semacamnya seperti itu Maya. Jadi kalau mama nggak punya styrofoam juga bisa menggunakan kardus. Kardusnya itu seperti ini contohnya, mama bisa bolongin, kakak ini huruf A mana sayang. Pas anak udah ambil huruf A, mau perintahkan anak, ini kakak sayang lihat nah ya, nih Mas, kalau huruf A kakak masukin ke sini. Sebelumnya mama juga bisa bolongin kardusnya, ini kan agak keras ya, mama bisa bolongin dulu pakai pulpen atau pakai gunting, dibolongin seperti ini. Kemudian kakak coba mana huruf A, nanti mama suruh anak untuk masukin ke bolongan yang tadi sudah mama bolongin. Sini kardusnya, nah ini kan nempel seperti ini. Nah, ini agak melewat, pokoknya contohnya seperti ini mah. Jadi mau perintahkan anak untuk ambil beberapa huruf angka yang udah ada lemnya. Kemudian kalau anak benar ambil hurufnya, udah benar ambil kertasnya, mama suruh anak lagi untuk menusuk, menaruh lidinya ke dalam kardus ini atau ke styrofoam. Seperti itu cara mainnya. Selanjutnya Ma ya, yaitu latihan. Sebentar saya taruh dulu. Ini tadi nomor berapa ya? Saya lupa nih. Kemudian berjalan menggunakan tali. Nih saya ada contohnya. Mama bisa menggunakan tali apapun. Misalnya contohnya tali seperti ini. Jadi mama pegang ujung tali satu. Nah anak memegang ujung paling terakhir. Jadi mau perintahkan anak, kakak nih mama pegang tali yang sini, kakak pegang ujung talinya sayangnya. Udah dipegang, kita jalan bareng-bareng. Jadi mama sama anak jalannya beriringan bersama-sama sambil memegang tali seperti ini. Dan talinya jangan sampai putus. Nah kenapa? Supaya anak konsentrasi, dia melihat tali itu tetap dipegang dan anak tuh merasakan tekstur yang dipegang. Jadinya dia juga fokus melangkah. Ini latihan, selain latihan motorik kasar, merupakan latihan motorik halus karena anak konsentrasi memegang tali ini. Selanjutnya ya mah, masih menggunakan tali. Jadi tadi kan menggunakan tali sambil berjalan. Nah ini talinya tersebut kita gunakan untuk melatih anak jalan mundur menggunakan tali. Nah, jadi mau bisa menggunakan mainannya anak atau benda apapun di rumah, seperti misalkan kalau anak saya kan cowok, dia ada mainan mobil-mobilan. Jadi tali ini mama rekatkan, mama kaitkan, mama ikat mainannya, diikat pokoknya. Udah gitu, udah diikat kencang. Terus mama perintahkan anak, kakak ini tarik mainannya sayang, kamu berdiri terus berjalan, tarik mainannya seperti itu mah. Nah ini anak menarik mainannya, itu kan latihan motorik halus. Dan kemudian kakinya berjalan melangkah dari ruangan ke ruangan lain, itu kan merupakan latihan motorik kasar seperti itu mah. Itu main tepuk tangan. Nah mama ajarin anak nih sambil bernyanyi, kakak yuk kita nyanyi, misalkan nyanyi balonku, nyanyi pelangi-pelangi atau lagu apapun. Jadi kalau misalkan anak bosan nih nggak mau main fokus apapun, ya udah mama ajak aja anaknya, kakak yuk kita main tepuk tangan.
mama bikin suatu nyanyian yang baru, pokoknya mama harus inget nada nyanyiannya, kata-kata seperti apa. Jadi ajak anak, kak tepuk tangan ya sayang, lebih bagus mat. Misalkan tangan kanan mama menyentuh tangan kiri anak, tangan kiri anak menyentuh tangan kanan mama, seperti itu. Jadi ada gerakan menyilang, ini bagus sekali juga mah, gerakan crossing the midline ini. Kemudian atau misalkan anak masih belum bisa gerakan menyilang kanan kiri, bisa seperti ini aja. Atau misalkan anak masih nggak mau tepuk tangan, ya udah biarkan anak untuk menepuk tangannya sendiri sambil bernyanyi. Pokoknya mama bisa bikin suasana main bertepuk tangan tuh ceria, jadi anak tuh semangat, senyum lagi, seperti itu ya Ma ya. Berikutnya Ma, mewarnai gambar menggunakan kulit bekas sayur. Kemudian mama bisa menggambar buah, sayur di kertas, di kardus, atau lebih bagus mama cari gambar di Google, gambar buah, gambar sayur, terus mama cetak, mama print sendiri. Kemudian mama ajak anak, kakak yuk tempelkan kulit buahnya, kulit sayurnya ke atas gambar yang udah mama bikin nih, udah mama cetak. Sambil mama jelaskan ke anak, kakak ini gambar buah apel, gambar sayur wortel. Latihan seperti ini selain merupakan latihan motorik halus, juga melatih sensorik anak. Dia memegang sisa kulit buah, kan ada lengket-lengketnya mah, ada tekstur kasar, lembut, itu melatih indera perabanya anak juga, melatih anak untuk ngambil buah tersebut, melatih otot-otot jarinya. Selanjutnya latihan menggunakan flashcard. Jadi kalau mama punya flashcard di rumah, gambar hewan, gambar apapun, buah, kendaraan. Nah, cara mainnya, mama perintahkan anak, kasih pertanyaan anak, kakak yang mana ya yang gambar bis, yang mana ya yang gambar buah anggur. Anak akan melangkah, ambil flashcardnya, gambar tersebut, ambil menggunakan tangannya dan melangkah, kasih ke mama sayang. Nah, kartunya mama ambil, dan mama kasih pertanyaan lagi, sekarang kakak ambil, yang mana ya yang gambar truk. Nah, anak akan melangkah lagi, dia akan ambil flashcardnya ke atas meja, diambil lagi, dia akan pilih, dia akan konsentrasi, kemudian dikasih ke mamahnya. Latihan ini melatih dua motorik halus dan motorik kasar, seperti itu. Berikutnya latihan membuat stempel. Jadi mama sediakan spons, busa cuci piring, mama gunting, mama potong-potong membentuk lingkaran, membentuk segitiga, kemudian persegi atau kotak atau bentuk apapun. Kemudian mama siapkan beberapa cat warna, finger pen. Pokoknya itu cat yang khusus buat anak ya Ma, yang benar-benar aman di tangan anak. Atau mama siapkan beberapa pewarna makanan, food coloring, dikasih air sedikit. Pokoknya busa tersebut mama perintahkan anak, kakak yuk pegang busanya, kemudian celupkan ke dalam catnya, ke dalam pewarna makanan ini, kakak tempelkan busanya, kemudian kakak cetak gambar busanya ini, mama taruh di lantai boleh, taruh di kertas boleh. Latihan ini anak mengenal berbagai macam bentuk, juga mengenal berbagai macam warna. Mama jelaskan ini bentuk segitiga, warnanya kuning, lingkaran warnanya biru, dan semacamnya, seperti itu ya Ma. Kemudian berikutnya yaitu latihan mewarnai menggunakan bumbu dapur. Nah, jadi sebelum ini mama udah gambar, misalkan gambar binatang burung atau gambar apapun nih. Kemudian gambar tersebut mama taruh lem atau double tip boleh, dan mama siapkan bumbu rempah atau bumbu dapur seperti ketumbar, bisa bunga lawang, kapulaga, atau misalkan adanya cuman biji jagung atau beras boleh, nggak apa-apa. Kemudian mama perintahkan anak, kak yuk coba isi warnanya atau kita warnain gambarnya dengan bumbu dapur ini. Permainan berikutnya menggulung selimut, handuk atau kain. Nah, di contoh yang sebelumnya itu kan tadi kan melipat handuk dan selimut. Nah, sekarang kita ajarkan untuk menggulung. Kakak coba gulung selimutnya, handuknya seperti ini. Nah, saat anak menggulung seperti ini, jari-jarinya bergerak mah. Ini melatih otot-otot jari, itu bagus banget untuk anak nih bisa memegang pensil dengan benar, supaya dia bisa menulis dengan lancar. Dan saat dia menyentuh tekstur selimut, handuk, ini benar-benar melatih indera peraba anak.
ini langsung berhubungan sama otaknya anak. Selanjutnya ya Ma, latihan melangkah di atas bantal. Nah misalkan Mama siapkan beberapa bantal. Sebentar, misalkan ini contohnya bantal ini, jadi Mama siapkan bantal yang biasa dipakai buat tidur. Dan pastikan kalau kaki anak nih cuci dulu supaya bersih, jadi saat dia menginjak bantal ini bantalnya udah aman. Atau setelah permainan boleh Mama ganti sarung bantalnya. Jadi Mama siapkan beberapa bantal 3-4. Nah Mama perintahkan anak, kakak yuk nak, kakak melangkah berjalan di atas bantal pelan-pelan sayang. Awalnya kalau misalkan anak takut jatuh, Mama bisa pegang tangannya, kemudian Mama bisa lepas sendiri. Ayo kakak, jangan pegang Mama, coba kakak jalan sendiri, melangkah di atas bantal, dari bantal satu ke bantal lainnya. Udah sampai ujung bantal, boleh balik lagi, kembali lagi, bolak-balik berapa kali boleh mah. Nah latihan berjalan melangkah di atas bantal ini merupakan latihan keseimbangan. Main menumpuk gelas atau mangkok. Jadi Mama siapkan gelas atau mangkok yang berbahan plastik. Jadi gelas ini Mama ajarkan anak untuk ditumpuk, bisa sambil mengenakan warna. Kakak ini warnanya hijau, warnanya pink, warna putih. Terus bisa Mama perintahkan anak, kak coba tumpuk gelasnya seperti ini, atau membentuk suatu piramida. Jadi kalau misalkan Mama punya banyak gelas plastik seperti ini, bisa juga disusun nih Mah, jadi seperti ini. Pokoknya bikin bangunan semakin tinggi gitu deh, pokoknya banyak berjajar-jajar di samping. Nah latihan ini juga melatih konsentrasi anak, tangannya gerak, termasuk latihan motorik halus. Jadi anak konsentrasi nih. Ini juga melatih daya kreasi anak, imajinasi anak. Jadi anak berpikir nih, dia tahu tata letak gelasnya supaya tidak jatuh seperti apa. Nah dia jadi bisa berkreasi nih. Oh kalau misalkan berbentuk kalau mau bikin bangunan yang lebih tinggi, bisa ditambahin lagi ke samping, kemudian taruh lagi di atasnya, seperti itu ya Maya. Latihan main membuka tutup toples. Ini mainnya mudah Mah. Jadi kalau mau punya toples atau kaleng, punya toples seperti ini, atau bisa menggunakan kaleng, pokoknya yang ada tutupnya. Jadi Mama perintahkan anak, kakak coba buka tutup toplesnya, kemudian kakak tutup lagi. Cuman ini kalau main seperti ini terlalu sederhana. Mama bisa sediakan beberapa mainan anak yang kecil, terus perintahkan ke anak, kakak coba deh masukin mainannya atau masukin koinnya ke dalam toples. Kakak sambil hitung, Mama sambil ajak anak untuk berhitung, 1, sambil lagi mainannya 2, sambil kenalkan juga yang dimasukin yang ke 1 itu gambar apa sayang, warnanya apa, seperti itu ya Maya. Jadi mainnya lengkap, berhitung iya, mengenal iya, terus seperti itu ya Ma. Kemudian main merekatkan karet ke botol. Nah Mama bisa siapkan botol apa aja terserah, boleh botol minum seperti ini, atau botol bedak, botol susu, terserah Mama. Kemudian Mama siapkan karet seperti ini Mah, karet seperti ini nih. Boleh karet apa aja, atau boleh karet yang biasa buat kunci rambut. Nah jadi Mama perintahkan anak, kakak coba karet ini kakak masukin ke sini. Nah udah selesai, kakak masukin lagi karetnya ke sini. Ini permainannya sebenarnya kalau kita lihat nih Mah mudah, tapi kalau misalkan anak yang fokusnya belum bagus, terus tangannya masih kaku, anak akan kesulitan. Makanya Mama ajarin dulu ya, berulang-ulang. Kakak sini sayang, sini nak, di ini nak, di karetnya di seperti ini. Kemudian kakak taruh sini sayang, pelan-pelan aja. Nah udah selesai gini, pinter sayang, ambil lagi karetnya kayak tadi sayang, didekatkan seperti ini atau tangannya seperti ini, boleh. Terus kemudian kakak masukin ke sini. Nah pinter sayang. Mah, selama latihan fokus, anak itu pasti dia ngambek, marah karena tidak berhasil, gagal. Mama harus kasih semangat, kakak jangan nyerah, semangat sayang, jangan nangis, nggak perlu nangis. Nih Mama bantuin, Mama ajarin pelan-pelan sampai moodnya kembali ceria, sampai dia tersenyum lagi. Boleh Mama ajak main fokus lagi, seperti itu ya Mah ya. Kemudian main menyikat mainan menggunakan spons busa cuci piring. Main di luar ruangan boleh. Jadi Mama siapkan spons cuci piring, Mama kasih sponsnya, busanya ke anak, terus Mama teteskan beberapa tetes busa sabun di atas spons. Kemudian Mama siapkan beberapa mainan anak. Mama ajak anak, kak yuk bersihkan mainannya, kita sikat menggunakan spons. Nah di tips yang sebelumnya itu kan menggunakan sikat gigi, nah sekarang kita sikat
menggunakan busa cuci piring seperti itu mah. Ikat mainannya, ada gerakan kanan kiri, ini kan gerakan menyilang, bagus banget buat membantu anak bisa lancar menulis membaca, dan anak juga bisa memegang tekstur busanya, tekstur halus kasarnya dari busa tersebut tuh melatih indera perabanya dan termasuk latihan motorik halus. Kemudian mah latihan main menggambar telapak tangan. Jadi mama ajak anak, misalkan mama pegang pensil atau lebih bagus spidol yang berwarna. Jadi mama gambar telapak tangan mama atau gambar telapak tangannya anak di kertas biasa aja. Contohnya misalkan seperti ini. Ini saya gambar dulu, saya ini. Nah, misalkan gambar seperti ini ya Maya. Misalkan terus mama tambahin seolah-olah ada kukunya seperti ini. Nah, kemudian setelah mama gambar, mama juga bisa perintahkan anak, kakak, mama bisa bikin gambar telapak tangan. Yuk, kakak mau nggak ikutan gambar telapak tangan? Nah, anak pegang pensil atau spidolnya, dia gambar telapak tangan sendiri. Tangannya anak nih, telapaknya ada di kertas. Mama arahkan tangannya dia untuk menggambar telapak tangannya sendiri. Kemudian mama jelaskan nama-nama telapak tangan nih kak. Nama-nama telapak tangan, mama jelaskan nama-nama jari, itu jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking. Latihan berikutnya, latihan berdiri dengan kaki satu. Nah, ini tanpa menggunakan benda apapun. Jadi mama perintahkan anak, kakak coba sini sayang berdiri, kaki kirinya diangkat sebentar. Nah, kemudian turunkan lagi dan angkat kaki kanannya sebentar, satu. Kemudian kakak berdiri lagi seperti itu. Jadi anak berdiri dengan kaki satu. Ini juga merupakan latihan keseimbangan. Selanjutnya yaitu latihan atau mengajak anak mencuci buah dan sayur. Jadi mama siapkan beberapa mangkok besar seperti ini, baskom atau ember, dan mama siapkan beberapa buah dan sayur yang mau dicuci. Kemudian satu mangkok besar ini mama bisa isi air dan ajak anak, kakak bantu mama yuk nak, yuk minta tolong cuci buah sayurnya. Kakak ambil buah apel, kemudian buahnya itu kakak masukin ke dalam mangkok sini. Kakak sambil aduk-aduk cuci bersih. Kalau udah bersih, kakak ambil apelnya, kakak taruh apelnya ke dalam mangkok yang bersih, yang nggak ada airnya. Seperti itu, diulangin lagi, mama cuci lagi buah sayur yang lain. Ajak anak dan libatkan anak untuk mencuci buah sayur seperti ini. Selain melatih anak untuk latihan motorik halus, juga sebenarnya mah saat anak mengaduk-aduk atau menyentuh tekstur air, dia juga melatih indera perabanya menyentuh air dan menyentuh berbagai tekstur buah dan sayur seperti itu ya Ma. Nah, latihan selanjutnya latihan berjalan mengikuti perintah. Jadi mama bisa menggambar suatu bentuk menggunakan spidol atau mama tempelkan gambar bentuk apapun dari kertas, dari kardus, mama taruh di lantai. Kemudian perintahkan anak untuk berjalan sesuai dengan pertanyaan mama. Misalkan mama gambar bentuk segitiga, lingkaran, atau ada apa namanya, huruf A atau angka 1 sampai 10, perintahkan anak, kakak yang mana ya gambar segitiga, yang mana ya huruf A, yang mana ya angka 5, seperti itu mah. Kalau misalkan anak melangkah berjalan itu benar sesuai dengan pertanyaan mam, berarti dia fokus, dia menghafal, dia berpikir. Ini juga termasuk latihan motorik kasar karena melibatkan kakinya bergerak ya Maya. Melatih anak berjalan di atas jalan bertekstur. Jadi mama bisa siapkan di bulu, kemudian tekstur kasar ada batunya, atau mama menggunakan pom-pom, menggunakan kancing, manik-manik atau apapun yang ada benda di rumah. Jadi mama siapkan benda-benda tersebut, mama taruh di atas apa namanya, kardus atau di alas puzzle Evamat, mama taruh, mama tempelkan. Sudah mama susun rapi berjejer, mama perintahkan anak, kakak yuk sekarang kakak berjalan di atas tekstur bulunya, kemudian melangkah lagi ke tekstur batu, kemudian ke tekstur pom-pom, ke tekstur button, ke tekstur kancing. Nah, anak saat menyentuh tekstur apapun, telapaknya, telapak tangan, telapak kaki, saat menyentuh berbagai tekstur itu langsung berhubungan sama otaknya anak. Ini bagus banget mah untuk membantu anak cepat bicara lancar dan anak jadi peka, indera perabanya jadi tahu, dia jadi tahu, oh ini kasar ya, oh ini
lembut ya, oh ini licin ya, oh ini basah, oh ini kering, seperti itu mah. Jadi manfaat lainnya anak tuh jadi waspada. Jadi kalau misalkan dia ada bahaya, misalkan ada apa maksudnya, kalau di jalan ada genangan air, dia jadi oh ini becek basah, jadi bisa dihindarin. Terus saat dia menginjak batu, oh ini kasar ya, tajam ya, oh berarti dia harus melangkah di tempat yang nggak ada batunya, seperti itu mah. Selanjutnya mah latihan membuat slime, jadi adonan kenyal. Kalau di tips yang nomor berapa tadi ya, nomor 1 kalau nggak salah tuh, tips membuat adonan dari tepung seperti Play-Doh, kelilin. Nah ini sekarang bikin adonan yang kalau ditarik tuh kenyal kayak slime gitu. Jadi mama siapkan tepung jagung atau maizena dicampur dengan hand body lotion. Kalau mama punya hand body boleh campur, atau BB oil, atau menggunakan sampo dicampur ke tepung maizena tadi sampai berbentuk adonan. Kalau dipegang ditarik tuh kenyal seperti balon, lentur seperti itu ya Maya. Dan perintahkan anak untuk menyentuh adonan slime tersebut, meremas-remas. Selanjutnya yaitu latihan menempel bola. Kalau misalkan mama di rumah ada isolasi seperti ini, jadi mama rekatkan satu sisi isolasi dari pintu satu ke pintu lainnya panjang seperti ini mah, atau mau bisa bikin sampai 5 baris, pokoknya sampai panjang begini. Kemudian mama sediakan juga beberapa bola warna-warni atau mainan anak yang kecil-kecil atau pom-pom boleh. Jadi perintahkan anak, kakak tempel bolanya ke lem seperti ini nak, kakak tempel aja sayang, tempel. Nah ini kan nanti dia akan nempel seperti ini mah ya, seperti itu. Nah ini merupakan latihan motorik halus. Kemudian mah latihan selanjutnya itu mama mengajak anak main suapin. Mama bisa ajarkan anak, atau mama bisa ajak anak, kakak nih mama suapin, buka mulutnya sayang, nanti gantian. Mama perintahkan anak, kakak yuk sok gantian dong nak, suapin mulut mama. Jadi mama sama anak sambil menyuapi, jadi anak juga bisa belajar fokus dan bisa dengan sendiri nantinya akan bisa makan sendiri. Atau yang lebih seru, mama gambar suatu gambar wajah orang di kertas atau di kardus yang mulutnya terbuka lebar, terus perintahkan anak, kakak coba deh suapin gambarnya, ambil makanan kakak, suapin nak, gambarnya disuapin. Suruh anak untuk ngambil makanannya menggunakan sendok, terus suapin gambar tersebut, dimasukin makanannya ke mulut gambar tersebut. Main puzzle buah. Kalau anak mama bosan main puzzle buah, puzzle kayu yang biasa tuh, nah mama bisa bikin gambar buah, terus mama warnai. Lebih bagus sih kalau ngerepot, mama ambil gambar dari Google, mama cetak, mama print, kemudian mama siapkan buah asli, buah yang sesuai gambar yang udah mama cetak, sesuai gambar yang mama udah gambar, yang udah mama warnain. Misalkan mama udah bikin gambar apel, pisang, semangka, nah mama siapkan buah aslinya. Jadi mama perintahkan anak, kakak yang mana nak, buah apel, coba taruh buah apel di atas gambar, di atas kertas yang udah mama siapkan. Kalau misalkan anak ngambil buah apel terus ditaruh di atas gambar apel, berarti anak fokus dan benar. Diulangin lagi, kakak yang mana ya nak ya, yang gambar pisang, ngambil pisang dan dia taruh pisang tersebut ke gambar pisang, berarti anak mama sudah benar dan fokus. Permainan ini diulangin lagi sampai buahnya selesai diambil anak dan ditaruh dengan benar, seperti itu ya ma. Kemudian mama siapkan beberapa buah dan sayur, kemudian mama potong-potong buah atau sayur tersebut, dan mama siapkan beberapa cat warna, finger paint, atau beberapa tetes pewarna makanan, food coloring. Mama kasih air sedikit, mama taruh di mangkok. Nah kemudian mama perintahkan anak, kakak kita bikin stempel yuk. Celupkan potongan buah dan sayur tadi ke dalam cat, ke dalam pewarna makanan tersebut. Kemudian kakak taruh, kakak cetak di atas kertas, di atas kardus, boleh di lantai. Nah anak akan melihat nih perubahan warna, kertas putih, terus dia ngelihat gambar, kok bisa sih ada gambar bentuk, misalkan ada gambar bentuk bintang, bentuk lingkaran dari buah, dari sayur yang udah mama potong tersebut. Nah ini permainan seru sebenarnya mah. Nah bisa mengenal warna, anak juga bisa fokus konsentrasi. Berikutnya adalah melatih anak mengupas kulit buah dan kulit telur. Nah latihan seperti ini termasuk latihan motorik halus. Anak bisa mengupas jeruk, mengupas kulitnya secara perlahan. Mama ajarin dulu pelan-pelan sampai selesai, kemudian ambil
telur yang sudah direbus. Kemudian mama bantu anak untuk mengupas kulit telur seperti itu. Latihan menyamakan kaos kaki. Kalau misalkan di rumah mama tuh ada beberapa pasang kaos kaki, misalkan ada 2-3 pasang kaos kaki, mama perintahkan anak, kakak minta tolong pasangkan kaos kaki dengan benar. Coba mana yang kaos kaki warna hijau, yang warna abu-abu, warna hitam, coba kakak pasang, kakak tempel, kakak pasangkan ke kaos kakinya. Kalau misalkan anak bisa menyamakan kaos kaki dengan benar, berarti dia udah fokus, sudah konsentrasi. Seperti itu ya, Ma. Selanjutnya, permainan berikutnya itu mama udah siapkan satu batang pohon yang sudah tidak terpakai. Jadi batang pohon ini udah mama siapkan. Kemudian mama siapkan fingerpaint, cat khusus anak, atau pewarna makanan yang sudah dikasih air. Bisa juga siapkan kuas atau spons, atau misalkan anak bisa menyentuh langsung dengan jarinya. Terus kakak, yuk kita warnain batang pohonnya dengan warna-warni, terserah kakak. Biarkan anak untuk random secara acak untuk mewarnai batang tersebut. Ini juga melatih daya kreasi anak. Dia juga berpikir mau warna apa ya selanjutnya. Saat anak mewarnai batang pohonnya langsung menggunakan tangannya, juga melatih indera perabanya, termasuk juga latihan motorik halus. Seperti itu ya, Maya. Nah, permainan berikutnya yaitu memasukkan sereal ke dalam lidi. Jadi mama siapkan beberapa lidi dan mungkin beberapa sereal di mangkoknya anak, di piringnya anak. Jadi mama perintahkan anak, kakak coba masukin serealnya, masukin ke lidi satu persatu sampai mama jelaskan warna serealnya apa, sambil diajak berhitung. Seperti itu ya, Maya. Berikutnya menuangkan beras, biji jagung, sereal dan semacamnya. Mama siapkan beberapa benda tersebut, kemudian beberapa wadah, dan mama siapkan skop atau gayung kecil, atau bisa juga bekas sendok susu anak. Mama perintahkan anak, kakak ayo pindahkan beras, biji jagungnya atau mainannya menggunakan saringan yang ini atau menggunakan sendok. Kakak pindahkan dari mangkok satu ke mangkok yang lainnya, seperti itu sampai selesai. Berikutnya adalah mengisi balon. Jadi mama siapkan beberapa balon dan beberapa isinya, seperti mama siapkan bisa beras, tepung, bedak, bisa biji jagung, biji kacang hijau dan lainnya. Jadi balonnya tersebut mama buka, kemudian isi dengan tepung boleh, dengan beras boleh. Misalkan satu balon berwarna kuning bisa mama isi dengan tepung terigu, kemudian yang kedua bisa mama isi dengan beras atau diisi dengan tepung terigu juga, semuanya boleh. Kemudian udah penuh dengan tepung terigu, balon itu mama ikat. Nah, setelah jadi kan balonnya penuh dengan terigu ya dan isinya, mama perintahkan anak, kakak coba deh pegang-pegang, remas-remas balonnya. Nah, latihan seperti ini merupakan latihan motor halus, dan lagi-lagi saat anak meremas tekstur balonnya, dia merasakan isinya nih ada kasar-kasarnya di dalam balonnya. Ini juga melatih otot otot jari-jarinya. Yang terakhir mah yaitu latihan menuangkan, mengambil benda atau mainan anak menggunakan saringan seperti ini atau centong sayur atau apapun juga yang ada di dapur. Jadi mama siapkan mainan anak, kemudian baskom atau ember yang diisi air. Di mainan tersebut udah dicelupkan ke dalam air. Kemudian mama perintahkan anak, kakak yuk ambil mainannya menggunakan centong seperti ini, ambil. Kemudian kakak taruh di ember atau mangkok yang udah mama siapkan. Kakak lakukan sampai mainannya sudah dipindahkan semua ke tempat berikutnya. Seperti itu ya, Maya. Nah, gimana nih, Ma? Contoh-contoh latihan fokus yang sudah saya infokan. Nah, contoh-contoh latihan fokus tersebut sudah termasuk latihan motorik halus, latihan motorik kasar, bisa mama gunakan untuk latihan terapi okupasi dan latihan terapi sensori integrasi di rumah. Jadi untuk mama yang masih bingung, Mbak Ayu, Mama Ayu, saya bingung nih, anak saya bosan, latihan fokus apa ya? Udah dibeli mainan tapi dia nggak mau. Tenang aja, Mas. Sebenarnya kalau misalkan mama bisa lebih kreatif lagi, peralatan benda-benda di rumah itu bisa mama bikin jadi mainan fokus. Lebih dari 100 contoh latihan fokus. Latihan 70 ini sebenarnya 30-nya ada dari buku, dan sisanya 40 latihan fokus yang saya sebutkan di video kali ini. Ini saya benar-benar berpikir gimana ya bikin latihan fokus tapi yang beneran udah termasuk
latihan motorik kasar, latihan motorik halus, bisa digunakan untuk terapi okupasi, terapi sensori integrasi. Jadi saya bikin permainan ini bukan permainan yang asal-asalan, tapi beneran serius, yang beneran bagus untuk bisa mama gunakan, bermanfaat untuk anak mama di rumah. Mama, terima kasih banyak udah nonton video saya, terima kasih banyak yang udah beli buku saya, ebook, file PDF dari saya, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak untuk mama yang udah subscribe, yang udah mendoakan saya. Ya Allah, terima kasih banyak, Masya Allah, mama baik banget. Mohon maaf kalau misalkan video ini ataupun di semua video saya tuh kayak so menggurui, so pintar. Enggak, saya nggak pernah bertujuan seperti itu. Mohon maaf, saya lancang untuk share apapun yang saya tahu mengenai latihan fokus. Saya nggak bermaksud apa-apa, saya cuma mau membantu banyak orang tua supaya orang tua dimanapun bisa sukses, berhasil melatih anaknya sendiri. Saya mau banyak orang tua yang bangkit, yang percaya diri, melatih anaknya di rumah, meskipun cuma sendiri aja, meskipun cuma pakai benda mainan seadanya. Saya mau kalian jadi orang tua yang lebih pintar, lebih gigih, lebih hebat.